Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Tuhan beserta kita. Bertemu kembali dengan saya, si tukang parkir. Kali ini, saya ingin menanggapi beberapa pernyataan dari seorang pendeta yang bahkan dia dikatakan bisop, yaitu Bisop Joshua Tewu. Dia mengatakan beberapa pernyataan dalam YouTube-nya yang berjudul Katolik Bukan Kristen. 7 nas Alkitab yang dimanipulasi apologet Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya tidak menampilkan cuplikan video yang sebenarnya cukup membantu keaslian dari pernyataan itu. Namun percayalah, saya tidak memanipulasi pernyataan-pernyataan dari Joshua Tewu yang akan saya tanggapi ini. Tapi saya tidak melakukan cuplikan video untuk menghindari pencekalan dari pihak YouTube ataupun dari pihak Joshua Tewu karena dianggap sebagai plagiat atau pelanggaran hak cipta. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernyataan-pernyataan Joshua Tewu yang ingin saya tanggapi antara lain satu persatu akan saya ucapkan, saya katakan, dan saya tanggapi. Pertama, Joshua Tewu mengatakan klaim gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja Kristus. Tidak ada yang lain selain mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus membangun gereja di atas para rasul. Artinya para rasul adalah gereja perdana. Adakah gereja-gereja lain yang dibangun Yesus pada saat itu? Jelas jawabannya tidak ada. Hanya satu gereja yang dibangun Yesus. Dan gereja itu diharapkan berjalan secara kontinu, artinya apostolik. Nah, gereja yang apostolik adalah gereja Katolik. Lalu apakah ini bisa disangkal? Kemudian, sebagai seorang umat Katolik, saya berkeyakinan wajib mengatakan bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya yang membawa jalan keselamatan. Karena apa? Kalau seorang Katolik tidak mengimani hal ini, buat apa harus menjadi Katolik? Masih banyak jalan-jalan lain yang bahkan membuat kehidupan itu lebih bebas. Sebab di dalam gereja Katolik, ikatan peraturan itu bahkan terkesan jauh lebih ketat. Nah, untuk pernyataan Joshua Tewu yang kedua, dia mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus tanpa merek gereja. Artinya dia tidak terikat pada satu ikatan jemaat atau dalam satu denominasi. Dia hanya pribadi. Dan dia berkata hanya berpihak pada kebenaran yang saya yakini berdasarkan Alkitab dan berdasar apa yang saya hasilkan dalam penelitian saya sebagai seorang scholar atau seorang sarjana yang punya panggilan dan tanggung jawab untuk melakukan edukasi publik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk menanggapi pernyataan Joshua Tewu ini, yang kedua ini, saya jadi sedikit bingung. Dia mengatakan hanya berdasarkan Alkitab, itu yang pertama. Alkitab mana yang ia pakai? Sedangkan ia mengatakan dalam judul kontennya, dalam judul videonya, Katolik bukan Kristen. Berarti ia menggunakan Alkitab yang mana? Jika Alkitab yang dipakai adalah Alkitab yang dikanonkan oleh gereja Katolik, bagaimana dia seorang Kristen menggunakan Alkitab yang dikanonkan gereja Katolik yang bukan Kristen? Ini suatu kejanggalan sebagai seorang doktor.
Yang kedua, ia hanya menggunakan pikiran pribadi. Dalam pernyataan ini saya tidak mendengar ia mengatakan dalam tuntunan Roh Kudus, tapi hanya berdasarkan kepada sebagai seorang scholar atau seorang sarjana melalui penelitian pribadi, tidak ada campur tangan Roh Kudus. Sini kita bisa meragukan, pantas meragukan, dia akan mengadakan edukasi publik atau penyesatan publik. Ini perlu kita ragukan kemana ke arahnya, sebab dia hanya menggunakan pikirannya sendiri. Sanggupkah ia memasukkan semua misteri Allah dalam pikirannya yang begitu kecil? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ini bagi saya adalah suatu sifat atau bentuk kesombongan seseorang. Dan yang ketiga, Joshua Teo mengatakan, di gereja Katolik kayaknya nggak ada nabi. Yang ada justru jabatan imam. Dalam perjanjian baru saya tak ada menemukan jabatan imam lagi. Ini saya sangkal bahwa Joshua Teo mengatakan di dalam gereja Katolik tidak ada lagi jabatan nabi. Perlu Joshua Teo tahu dan kita semua tahu, di dalam baptis Katolik, seorang yang telah dibaptis dalam baptis Katolik, ia mengemban 3 jabatan, 3 tugas, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi saya juga mengemban tugas nabi. Ya, ini adalah suatu kesombongan saat Joshua Teo menafsir apa yang ada dalam gereja Katolik walau dia sendiri pun tidak tahu. Jadi dia mengatakan tidak ada nabi dalam gereja Katolik, padahal seluruh umat Katolik adalah mengemban jabatan nabi. Nah, di sini saya lihat ada kesombongan. Jadi saya anjurkan kepada Joshua Teo, berhentilah menilai dari perspektif pribadi. Bila ingin mempelajari tentang gereja Katolik, masuklah ke dalam dan mempelajari dari dalam. Jangan hanya melihat dari perspektif pribadi Anda sendiri. Kemudian pernyataan Joshua Teo yang keempat. Joshua Teo tidak mengakui Petrus sebagai pemimpin pertama para rasul. Sebab di Alkitab Joshua Teo tidak menemukan Petrus pemimpin para rasul. Pemimpin para rasul yang diyakini oleh Joshua Teo adalah pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem, yaitu Yakobus. Sebab Yakobuslah yang memimpin konsili pertama di Yerusalem. Nah, untuk menanggapi ini, Joshua Teo menolak semua nas-nas kitab suci yang merujuk kepada keistimewaan Petrus sebagai orang yang dipilih Yesus. Dan ia menunjukkan dalam konten ini 7 nas. Ia menolak ke-7 nas ini yang menunjukkan bahwa Yesus mengutamakan Petrus sebagai pemimpin para rasul. Tapi okelah. Nah, mari kita lihat perjalanan sejarah gereja. Setelah berjalan dan bergantinya para rasul oleh pengganti-pengganti mereka selanjutnya, kita bisa lihat dalam sejarah konsili Kartago. Di dalam konsili Kartago, para uskup berkumpul untuk meneguhkan kanon kitab suci yang sudah dibahas dalam kanon Hippo. Mereka membahas kembali di dalam konsili Kartago. Dan setelah konsili Kartago menghasilkan sebuah kanon yang disepakati, mereka telah menyetujui semua. Itulah kanon gereja Katolik yang digunakan bahkan sampai hari ini. Ternyata dalam
hasil keputusan konsili, para uskup membuat catatan bahwa hasil kanon Kartago harus disampaikan kepada gereja seberang laut. Yang mereka maksud gereja seberang laut adalah gereja Roma. Mengapa ke gereja Roma? Sebab gereja Roma adalah gereja yang awalnya dipimpin oleh Petrus dan dipimpin selanjutnya oleh para pengganti Petrus. Dari sini nampak bahwa para penerus para rasul mengutamakan gereja Roma sebagai gereja yang utama yang mempunyai otoritas untuk mensahkan hasil konsili yang telah mereka ambil mufakat. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa para uskup semua mengakui bahwa gereja Roma, gereja yang dipimpin oleh Petrus dan Petrus berikutnya, adalah gereja yang utama, gereja yang dipimpin oleh pemimpin para rasul, yaitu Petrus dan para pengganti Petrus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin Joshua Teus sangat anti dengan paus, tapi itu terserah kepada dia. Namun sejarah gereja menunjukkan bahwa semua gereja mengakui kepemimpinan Petrus sebagai pimpinan para rasul. Bahkan perjalanan gereja selanjutnya pun masih terjaga dengan baik. Dan yang kelima, ini yang paling ekstrim. Joshua Teus mengatakan yang tidak ada di Alkitab secara eksplisit, yaitu tentang ajaran Allah Tritunggal atau Trinitas. Itu nggak ada secara eksplisit, tetapi itu sudah ketuk palu dalam konsili gereja-gereja, dan paus sudah menegaskan itu, mengukuhkan itu sebagai ajaran gereja, dan itu dianggap kebenaran, maka harus diterima. Ini diungkap oleh Joshua Teus sebagai sesuatu yang tidak alkitabiah, sehingga ia menganggap ini adalah suatu keputusan paus, sedangkan dia tidak berterima paus adalah pimpinan para rasul. Joshua juga tidak berterima gereja Katolik sebagai gereja Kristen. Ia mengatakan gereja Katolik bukan Kristen. Artinya Joshua Teus juga tidak menerima apa yang ia katakan telah ketuk palu yang tidak alkitabiah. Artinya bisa kita simpulkan Joshua Teus tidak menerima Allah Tritunggal, Allah atau Trinitas. Dengan kesimpulan ini, secara pribadi saya mengatakan Joshua Teus adalah bidat. Joshua Teus adalah bukan Kristen. Sebab ia tidak mengakui ketrinitasan Allah. Sebagai seorang Kristen yang saya tahu mengakui ketrinitasan Allah. Sebab Yesus sendiri dalam kitab suci berpesan kepada para rasul, baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah Trinitas, adalah Tritunggal. Mengapa Joshua Teus tidak mengakui Tritunggal? Hanya saya rasa karena kebencian yang mendalam kepada gereja Katolik, kepada otoritas paus. Nah, kalau Joshua Teus mengatakan gereja Katolik bukan Kristen, saya si tukang parkir mengatakan Joshua Teus bidat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bilang ternyata dia adalah bidat, saya rasa kita pun tidak lagi terguncang oleh apapun perkataannya. Sebab perkataan seorang bidat tidak akan dapat mengajak kita kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Amin. Tuhan memberkati.